Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran PSSM kali ini atau SASIS kali ini kita masih membahas mengenai rem cakram atau yang menggunakan sistem rem hidrolik atau minyak rem. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba atau mempraktekkan langsung bagaimana mengecek kampas rem dari rem cakram ya. Jadi kita praktek. Nah, untuk kalian yang akan mempraktekannya, silahkan kalian mempraktekkan dengan berkelompok 3 orang untuk bisa mempraktekkan membongkar dari kampas rem ini, terus diperiksa tebal apa tipisnya secara bersama-sama ya. Masing-masing kelompok satu motor aja ya. Kemarin kan kalian udah bikin 3 orang, sedangkan kalian bikin kelompoknya itu mengerjakan praktek membongkar kampas rem. Untuk membongkar kampas rem itu memang karakter motornya itu beda-beda. Ada yang menggunakan kunci, ini rata-rata sih kalau kunci ini, kunci bintang itu menggunakan L4T40. Ini kunci L bintang yang ukuran 40 nih. Rata-rata ini ya, 2 baut ini. Bukan, ini rata-rata sama, hampir sama, mau Honda mau Yamaha kemungkinan sama. Terus nah, yang beda-beda adalah penguncinya ini. Pengunci ini kalau di Beat aja beda dengan di Supra X. Kalau di Beat ini menggunakan kunci 8. Kalau yang di Supra X itu menggunakan kunci L biasa ukuran 5. Nah, kalau ini menggunakan Beat, rata-rata Beat sama si Beat. Tapi Beat itu menggunakan kunci shock 8. Kunci shock 8. Ya, nah ini untuk tambahan, ini kunci obeng buat tambahan aja kalau diperlukan. Nah, untuk bongkar ini tahap pertama adalah kita cari tahu dulu ini di dalamnya ada piston. Ini beda-beda setiap motor. Biasanya yang cc-nya lebih gede biasanya pistonnya 2. Kalau ini cc-nya kecil 110, pistonnya 1, karena menghentikan kendaraannya kan kecepatannya kan mungkin tenaganya lebih besar. Jadi membutuhkan piston 2. Tapi kalau ini untuk Honda Beat 110 cc ini hanya menggunakan 1 piston. Nah, bagaimana kita bongkarnya? Pertama kita bongkar ini dulu. Boleh mana dulu, tapi ini dulu aja. Ini bongkar, dilepas, terus bongkar ini 1, terus ini 2. Ini ukurannya sama, T40 untuk L bintang ukuran 40. Lalu ini kunci 8. Nah, sebenarnya kalau memang lebih gampang lagi ini harus dibuka. Ini kunci 12. Ini kunci 12 ring 12 boleh, pas 12 boleh, tapi bagusnya ring atau kunci shock atau kunci T. Ya, ini biar lebih gampang, tapi nggak mesti buka ini, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita buka ini mungkin kita harus buang-buang minyak rem, tapi kalau misalnya nggak buka juga nggak masalah. Asal jangan ditekan bagian pedal remnya. Ingat, jangan ditekan bagian pedal remnya. Pas lagi bongkar jangan ditekan bagian pedal remnya, biar pistonnya nggak maju. Nah, kalau udah maju mesti dibuka ininya. Nah, ayo kita praktekkan bongkar kampas rem cakram ini. Ini dulu dibongkar. Ini biar gampang nanti. Ini bapak kunci shock. Ini namanya ratchet. Ini kunci shock. Kunci shock 8. Memang beda-beda, tapi emang setiap ini pengunci dari kampas remnya ya. Ini kalau mau bongkar harus dibuka dulu nih ke penguncinya. Ada pistonnya cuma 1. Nah, ini tarik,
Ini udah lepas di dalam kampas remnya yang satu ini. Tapi tetap walaupun pistonnya satu, tapi tetap kampas remnya 2 kiri kanan, karena harus ngegeseknya kiri kanan. Nah ini susahnya ngelepas kampas rem ini tergantung masing-masing. Biasanya kalau motor tua agak susah ngelepasnya karena masalah piringannya suka nyangkut. Jadi kampas rem itu ganjel sama piringannya. Kalau misalnya udah tua tuh biasanya udah agak coakan di sini nih. Udah ada coakan di sini sehingga kampas remnya nyangkut mau dilepas dari inian, dari cakramnya. Ini jadi lepas kita nih. Pas, simple sebenarnya. Cuma nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan bongkar si pistonnya nanti. Setelah piston baru ntar bongkar masang minyak rem di minggu berikutnya. Sementara lepas kapas remnya dulu. Yang praktek paling gampang adalah mengisi minyak rem. Tapi biar minyak remnya pas utuh, jadi nah ini yang agak kadang-kadang kalau misalnya motor-motor lama nih coakannya ini suka ganjel. Ini masih gampang nih, tinggal tarik doang. Nah lepas kan. Nah udah lepas nih kampas remnya. Nah tinggal dilihat ini kampas rem nih 2 kiri kanan. Tinggal dilihat kira-kira masih tebal apa tipis kampas remnya. Kalau tipis, coba sekalian kalian praktekkan beli kampas remnya. Mungkin harganya 40.000. Tapi kalau memang ada keuangan ya, tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa kebongkar. Yang penting kalau bisa beli alat-alat ininya bongkar, karena kalian biar untuk bisa perintah praktek tuh harus terbiasa praktek di rumah ya. Ini kalian coba bongkar sendiri ininya ini kaliper ya, kaliper nih piston, ini kaliper nih, ini namanya kaliper, ini piston, ini kan sebelumnya bapak udah bikin videonya, ini piston. Nah ini di sini ada piston nih, lihat nih, ini piston nih. Nah ini pistonnya bentuknya kayak gini nih. Ini piston nih. Ini nanti minggu depan kita bongkar ini, sementara hanya bongkar kampas rem aja dulu. Nah ini ada namanya bracket ya. Ini bapak juga sekalian jelasin komponen-komponennya. Ini piston. Ini namanya kaliper semua nih, satu tempat ini. Atau nama di di bengkel itu namanya pala babi ya. Karena disebut pala babi, nggak tahu sebutan dari mana itu. Nah terus ini piston. Ini piston nih. Piston, lalu ini bracket pegangan. Ini juga penting nih, bisa dilepas juga ini. Sekali-sekali mungkin dilepas. Ini nipple. Nah, ini untuk pembuangan minyak rem. Ketika remnya kempos atau nggak pakem, ini bisa ngebuang angin lewat sini. Nah, ini kabel rem. Ya. Nah, ini di dalam sini juga, di dalam piston juga ada seal-seal piston. Fungsinya apa? Dia fungsinya buat ngebalikin lagi. Jadi ketika pistonnya kedorong keluar, dengan adanya seal piston itu bisa ngebalikin pistonnya balik ke dalam lagi, karena licin dia bisa ke dalam lagi jadinya. Kayak gitu fungsi dari seal piston. Itu juga, selain itu juga dia buat nahan debu biar nggak masuk ke dalam bagian piston ini. Kayak gitu ya. Ini sementara ini dulu, bongkar dulu, terus habis itu pasang lagi, pasang kembali. Ini pasangnya ini bapak akan tunjukkan caranya. Gampang, pasang sama bongkarnya, asal sudah terbiasa. Dipasangi lagi nih sini. Nah ini sejajarkan. Ini bagian yang nah ini kalau udah dipasang, tapi ini agak berkebalikan ya. Kalau sudah dipasang, ini kalau bisa bagian yang pengunci yang tadi, yang menggunakan kunci 8 lagi tadi, yang dulu dipasang, baru ntar pasang yang yang kunci L bintang. Kita pasang dulu. Ini gampang ya. Kalau piston 2 mungkin agak lebih susah sedikit, tapi sebenarnya sama aja. Kalau piston 2 dia
Kalau yang super high itu ada 2 pengunci dia. Nah, ini kalau piston 1 cuma 1 penguncinya. Tuh bautnya. Sebenarnya boleh mana aja, boleh langsung pasang. Tapi ini kalau biar nggak goyang-goyang, Bapak mendingan langsung pasang. Karena biar nggak goyang-goyang kampas remnya. Pas lagi pemasangan di kepiringan lagi. Nah kalau misalnya bagus lagi, kalian bisa bersihin dulu menggunakan WD atau chain loop gitu untuk bisa lumas bersih ya, untuk bisa membersihin si kampas rem ini, kampas rem sama piringannya. Nah ini buat tambahin, ini biar lepas. Ini masih bisa ya, kampas remnya masih lumayan tebal. Kalau udah tipis banget baru diganti. Harus diatur ini nih, ntar biar gesekan sama. Oh ini agak bawah sedikit. Simple aja sebenarnya ya, paling masangnya agak repot di kampas remnya aja, sebenarnya simple. Bapak tetap menyarankan kalau bisa ini bautnya dipasang dulu biar nggak repot nanti pasangnya, karena nyoncokin lubang juga kadang-kadang ribet karena ini gerak. Nah ini masukin. Kalau misalnya udah mulai keluar pistonnya, bisa diketok. Pistonnya diketok biar bisa masuk lagi. Nah, ini bisa masuk. Oke. Nah, kalau udah tinggal cocokin. Udah selesai. Simple gitu. Tapi sebenarnya lebih gampang kampas belakang, karena kalau kampas belakang nggak ribet, mesti lepas kampas yang ini nih. Terus juga kuncinya lebih familiar karena kunci kalau kampas belakang tuh cuma pakai kunci ring, kunci shock gitu aja. Kalau ini ribetnya harus ada kunci sendiri, kunci spesial. Udah pasang. Ini agak ribet di pemasangan ininya ya, apa namanya, kampasnya ini di dalam, karena dia kadang-kadang harus nyempit. Dia bakalan goyang dikit, nyempit dia. Nah ini udah normal ya. Nah ini juga ditekan. Nah ini dulu yang diatur. Ini kayak error ini. Jadi kalau nggak usah pakai kunci shock, bisa kunci 8 biasa, ring bisa.
ya. Kunci L bintang, kunci L. Nah, kita coba. Yang penting nggak seret ya, yang penting ini nggak seret. Apa namanya, ketika maju mundur nggak seret. Kalau maju mundur seret berarti, nah ini kalau, nah penting maju mundurnya nggak seret, aman berarti dia ampas remnya. Kalau misalnya masih maju mundur seret berarti pistonnya harus didorong, dibersihin ya. Itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan WA Bapak langsung bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.